ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Jadi dari ayat ini saudara, saya ambil tema khotbah hari ini, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini merupakan kesaksian dari orang-orang, katakanlah mewakili orang-orang yang memang pernah mengalami kesesakan. Tapi keuntungannya adalah mereka itu punya Tuhan. Keuntungannya mereka punya Tuhan. Saya selalu katakan kepada anak-anak Tuhan, saya katakan begini, kalau engkau mengatakan engkau anak Tuhan, boleh nggak beritahu saya, apa sih keuntunganmu sebagai anak Tuhan? Kalau engkau mengatakan aku bangga menjadi anak Tuhan, boleh nggak beritahu saya, apa yang membuat engkau bangga sebagai anak Tuhan? Jangan sampai kita mengatakan aku anak Tuhan, aku anak dari Raja di atas segala raja, aku punya Tuhan yang besar. Tetapi hidup kita selalu dalam kesesakan. Saudara, saya pernah dalam satu ketika di Batam, ada seorang ibu, awalnya dia cerita ke saya bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus. Dia berdoa bisa berapa jam dalam bahasa roh dan bla bla bla. Waduh, saya merasa ibu ini hebat. Tapi ujung-ujungnya keluhan. Kenapa ya hidup saya begini? Kenapa ya begini? Kenapa ya begini? Saya katakan begini sama dia, Bu, saya jadi bingung. Setahu saya, kalau orang memang dekat dengan Tuhan, dia pasti punya jalan keluar dari masalahnya. Karena Tuhan pasti menolong dia dalam kesesakannya. Saya bilang, saya agak bingung dengan cerita ibu. Tadi menggebu-gebu, ibu di awal mengatakan dekat dengan Tuhan, yang penting kalau penyembahan bla 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 bla. Tapi ujungnya sebenarnya hidup ibu yang mana yang benar? Saudara-saudara, nggak ada gunanya saudara katakan saudara dekat dengan Tuhan, tapi saudara tidak menikmati pertolongan Tuhan dalam hidupmu, tidak menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Karena Alkitab mengatakan kalau orang dekat dengan Tuhan dia tenang. Amin. Amin. Daud katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya kembali pada ayat ini. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Pernah nggak saudara merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Biasanya terjadi ketika kesesakan. Saudara, saya kengerian yang pernah saya hadapi adalah ketika tahun 2020 awal-awalnya COVID dan saya termasuk kena di dalamnya. Masih di awal-awal. Yang saat itu barangkali medis juga masih menguji coba obat-obat. Saya harus diisolasi di sebuah rumah sakit di Medan. Sendiri. Mencekam dengan saudara-saudara mungkin yang pernah waktu itu kena. Semua para medis pakai APD begitu datang ke kita juga, aduh ngeri sekali rasanya. Sendiri. Jujur, saya teriak-teriak di situ sama Tuhan. Ketika siang hari saya keluar, ada rumah sakit itu ada di sengaja mempersiapin ada satu di roof itu tempat kita berjemur. Saya katakan Tuhan, dalam kesesakan Tuhan. Waduh, tapi puji Tuhan, saya hanya 5 hari dirawat dan sehat. Sampai waktu itu jemaat bingung, keluarga bingung, kenapa 5 hari udah ke rumah sakit. Karena memang begitu saya masuk,
Sebenarnya saya nggak tahu antara bergurau dan beriman. Saya katakan lihat, saya hari kelima pasti keluar dari rumah sakit. Orang bilang waktu itu paling cepat 10 hari. Tapi makanya ketika saya keluar hari ke-6, ini pendeta kita memang nekat ini. Dia bilang dari awal memang hari kelima, paling 5 hari dirawat. Nah iya kan pasti dia maksa keluar itu. Saya bilang enggak, ini pemeriksaannya mah sudah bersih saya. Orang nggak percaya. Kenapa saya katakan inilah untungnya kita punya Tuhan. Ada yang menemani kita. Memang dalam kesesakan kita kadang-kadang kita berpikir aku ditinggalkan Tuhan, aku terbuang dari hadapan-Mu ya Tuhan. Rasa-rasanya hidup ini akan berakhir. Rasa-rasanya masalah ini yang akan mengakhiri hidup saya, mengakhiri karir saya, mengakhiri rumah tangga saya. Dalam kesesakan selalu pikiran-pikiran itu ada pada kita, dan sering sekali pikiran itulah yang ditunggangi oleh iblis, membuat kita putus asa. Bahkan ada orang akhirnya memilih mengakhiri hidup saudara. Tapi mari kita belajar. Karena dikatakan tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonan. Tetapi sesungguhnya artinya apa? Tidak selamanya pikiran kita itu benar. Itu hanya pikiran kita ketika dalam kesesakan. Itu hanya perkiraan kita ketika dalam kesesakan. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonan. Engkau mendengarkan suara permohonan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari Mazmur 31 ini. Ada beberapa hal yang menjadi saran sekalipun kita mengatakan anak Tuhan, supaya Tuhan mendengar permohonan kita dalam kesesakan, supaya Tuhan memberikan berkat yang ajaib kepada kita ketika kita dalam kesesakan. Sehingga kita bisa berkata, aku nggak takut. Aku nggak takut. Tadi nyanyian kita mengatakan, karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan hanya di omongan kita katakan Tuhan kita besar, tapi ketika dalam kesesakan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Yang pertama coba kita lihat dalam ayat 15 sampai 17. Saya mundur ke belakang sedikit. Dalam Mazmur 31 ayat 15 sampai 17. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Yang pertama saudara, Engkaulah Allahku. Artinya apa? Engkaulah Tuhanku. Tetaplah percaya Dialah Tuhan bagi kita. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Saudara-saudara, satu ketika saya, ini sudah lama sih, mungkin sudah 20-an tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang ibu gembala, pionir, salah satu pionir di daerah Sumatera sana. Sore hari ketika beliau mengundang saya untuk pelayanan di tempat beliau, sore hari ngopi berdua, tante ini bilang sama saya sedih loh, lihat hamba Tuhan sekarang. Saya bilang, kenapa tante? Dia mulai cerita, kalau kami dulu tempat kami mengadu cuma satu Tuhan. Karena kami ketika hamba Tuhan itu dianggap dibuang oleh keluarga, kami dibuang keluarga. Ketika memutuskan di hamba Tuhan, makanya kami datang dari Sulawesi, nyasarnya di Sumatera, naik kapal barang. Dia cerita banyak hal. Dia bilang, kalau kami dulu kepada siapa mau berseru, hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak berkat-berkat ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kalau sekarang hamba Tuhan, anak Tuhan, kalau dalam kesesakan langsung angkat telepon. Telepon saudara, telepon teman, telepon ini, telepon itu.
Saya tadi mengatakan bagaimana mungkin kita melihat pertolongan yang ajaib dari Tuhan kalau kita pun sudah mencari pertolongan itu diri kita sendiri. Saudara-saudara, bukan Tuhan sebenarnya tidak mau menolong, tapi apakah kita masih menjadikan Dia Tuhan bagi hidup kita? Artinya yang terutama, tempat kita mengadu. Kita bertuhankan Dia, bukan siapa-siapa. Bukan pada kekuatan kita, bukan kepada pengetahuan kita, bukan pada relasi kita, bukan kepada materi yang kita miliki. Tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tetaplah katakan, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, nggak ada yang lain. Sekalipun orang menawarkan macam-macam, coba begitu berkata, enggak. Saya percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan mengajar saya, atau kalau Tuhan berbicara pada saya untuk lakukan sesuatu, kalau tidak, saya akan tetap. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Amin, Ibu Bapak. Amin. Ini harus selalu kita katakan, bukan hanya dalam kesesakan. Engkaulah Tuhanku. Saya tidak tahu berapa kali sudah dalam sehari itu berkata pada Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhanku. Berapa kali kita menyebut nama Tuhan dalam hidup kita? Saya senang dengan orang-orang Pantekosta yang kadang-kadang dalam perbincangan atau dalam bersama-sama tidur, aduh puji Tuhan, haleluya. Walaupun sebenarnya perbincangan kita nggak ngerti kok tiba-tiba dia bilang puji Tuhan, haleluya. Saya percaya ketika roh dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Ini hal yang harus selalu kita lakukan supaya benar-benar dalam kesesakan kita Tuhan menolong kita. Ingat, kesesakan itu saya tidak mengatakan dilakukan oleh Tuhan, tapi Tuhan sering hadir dalam kesesakan itu. Saudara tentu tahu artinya mujizat. Mujizat itu artinya sesuatu yang Tuhan lakukan yang tidak masuk dengan akal. Nah, siapa yang mengharapkan mujizat? Yang sudah putus akal, yang sudah nggak tahu berbuat apa-apa, baru diharapkan mujizat. Dan kalau kita baca di Alkitab, memang itu yang Tuhan lakukan. Orang-orang yang dalam kesesakan, orang-orang yang tidak tahu yang berbuat apa-apa, tapi tiba-tiba, aduh kok bisa ya, aduh ada yang puji Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, dalam kesesakan, tetaplah katakan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Saya ketika datang, atau saya suka kadang-kadang pelayanan ke desa, saya tantang ibu-ibu begini. Seandainya anaknya ibu tiba-tiba katakan begini, Ma, besok hari terakhir aku bayar uang sekolah. Kalau enggak, aku enggak boleh ikut ujian. Nah, kemudian si ibu tahu kalau dia nggak punya uang untuk bayar sekolah anaknya. Saya tanya ibu-ibu, biasanya apa yang ibu lakukan? Langsung seperti paduan suara, cari pinjaman. Cari pinjaman. Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, ya wajar dong, anak demi anak. Saya katakan iya. Tapi beranikah ibu mengatakan begini? Nah, kalaupun engkau tidak ujian, tidak apa-apa, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Berani nggak? Oh, nggak berani kita, nggak berani. Kalau ibu bapak dalam kesesakan keuangan, berani nggak mengatakan ya sudah,
Mungkin Tuhan punya kehendak lain. Kalaupun aku harus berkorban, kalau aku tidak harus tinggal kelas 1 tahun. Kalau memang kehendak Tuhan, ya sudah. Tapi akan berharap mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu hamba Tuhan. Dia punya kesaksian luar biasa. Dia anak seorang pionir, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Papanya sudah meninggal sehingga mamanya lah yang menggantikan yang menjadi gembala. Tapi dia juga punya pengembalaan sendiri. Satu ketika dia bilang sama saya, anak saya yang besar sedang di rumah sakit, perlu perawatan sangat spesial. Dan anak saya yang kedua, dia katakan, Pak, waktunya saya berbuang kuliah, Pak. Gimana nih, Pak? Dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba dia ingat, mamanya pernah berkata, gini-gini mama masih sanggup biaya kuliah. Nggak usah sungkan sama mama ya. Kalau kalian dalam kesesakan, secara materi jangan sungkan sama mama. Walaupun kalian sudah berkeluarga. Akhirnya dia ingat itu. Dia akhirnya memutuskan pergi ke rumah mamanya. Tapi dia bilang di tengah jalan dari Tuhan tegur di dalam keras. Di mana imanmu? Kamu hamba Tuhan, tapi masih mengandalkan orang tua. Di mana imanmu? Akhirnya dia menangis. Dia pulang ke rumah dengan Tuhan, terserah Tuhan lah kalau begitu. Terserah Tuhan lah kalau begitu. Saya belajar tunduk kepada Tuhan. Tapi dia bilang tiba-tiba ada orang ketok pintunya. Seorang ibu, Pak Pendeta, saya cuma mau ngantar ini tas. Ada tas. Apa ini Bu? Suruh ngantar saya Pak. Hanya memberikan itu salaman dan pulang. Sampai Bapak Ibu mau tanya namanya pun ibu ini nggak mau kasih tahu. Minta nomor telepon pun nggak dikasih tahu. Dibuka isinya uang. Sudah coba lihat. Memang ngeri untuk sampai pada titik itu, betul? Tapi berani nggak kita? Mujizat itu terjadi pada orang-orang yang memang 100% terserah Tuhan. Aku tetap percaya pada Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan ingin menguji kita. Di mana imanmu? Kalau engkau mengatakan aku Allah yang besar, mana buktinya? Dikit-dikit engkau mengeluh pada orang, bukan kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat di ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Yang kedua dikatakan kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Apakah ibu bapak mengasihi Tuhan? Kalau ibu katakan iya, apa buktinya? Kasih itu sebenarnya arti dasarnya adalah memberi, outgoing, sesuatu yang keluar dari diri saya, itulah kasih. Kalau saudara katakan saya mengasihi Tuhan, apa yang saudara sudah korbankan untuk Tuhan? Contoh di Alkitab Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak Tuhan. Itu baru kasih. Jangan katakan ibu bapak saudara mengasihi Tuhan, tapi apa yang saudara sudah berikan untuk Tuhan? Apa? Saya suka nyindir jemaat. Kadang-kadang saya tanya, kenapa Bu? Pak, kok nggak ke gereja? Iya Pak, ada kesibukan. Saya sindir, oh berarti hari ini Bapak nggak sibuk ya, makanya bisa ke gereja ya. Gimana saudara? Ada kesibukan.
Saya suka sindir para pengusaha juga. Saya katakan, kalian kan kalau ngambil liburan pasti hari Minggu. Kenapa nggak hari kerja? Kan hari Minggu untuk Tuhan. Kok hari untuk Tuhan yang dikorbankan untuk liburan? Kok bukan hari kerja? Apa yang sudah korbankan untuk Tuhan? Kalau engkau mengatakan mengasihi Tuhan, gimana saudara? Hari-hari saudara, waktu saudara, tenaga saudara. Jangan katakan ibu bapak mengasihi Tuhan kalau tidak berani berbuat sesuatu itu. Jangan pernah katakan. Tapi tak pernah kita menipu diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Hai semua orang yang dikasihinya. Lihat, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, yang setia. Mungkin orang katakan, kok Tuhan timbal balik sih? Harus kita mengasihi baru kita diberkati. Sebenarnya kata setiawan ini menunjukkan hubungan timbal balik yang sangat dekat. Sambil satu contoh ibu-ibu aja. Kalau anak kita berkata, "Ma, lihat nih mas, sepatuku udah sobek." Jadi ya Ma, pasti nggak pakai lama, nggak pikir, yuk kita beli yuk. Kita sekolah ya, yuk sama-sama kita beli yuk. Betul? Tapi coba ibu-ibu ketemu di pinggir jalan, Bu, sepatuku sobek, beliin dong yang baru, mau nggak beliin? Saya mau tanya ibu-ibu, mau beliin? Mbak, kenapa? Masih baru, nggak ada hubungan, nggak kenal. Bapak-bapak juga sama pasti. Pak, sepatuku sobek Pak. Oh iya. Ini ketemu dia, Pak, sepatuku sobek Pak. Beli yang baru dong. Kamu siapa? Kenapa kita berbeda bersama anak-anak? Karena yang satu anak kita, satu nggak kita kenal. Bisa nggak analogi ini kita coba bawa kepada Tuhan? Kalau kita setia kepada Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka dalam kesesakan kita, Tuhan akan hadir. Tuhan akan datang. Saya ketemu dengan seseorang satu ketika, saudara. Waktu saya sekolah, tiba-tiba di kantin, bapak ini nangis. Saya dekati. Dia bilang, "Pak, bapak kenapa?" Dia bilang, "Hari ini setahun anak saya yang kedua meninggal ketika dia diving di Lombok." Dia boleh cerita. Saya sedih Pak Elim. Untuk apa saya cari uang kalau anak saya tidak menikmati uang saya? Saya nggak bilang saya orang kaya, tapi saya cukup lah. Dia bercerita anaknya ini. Saya memang didik anak saya cukup keras. Jangan sampai dia pikir bapaknya punya duit sehingga dia sedikit bekerja. Sampai satu ketika dia bilang dia mau berangkat ke sekolah waktu masih SMA. Saya lihat sepatunya gimana? Dia panggil, "Loh, sepatunya kok begitu?" "Gak apa-apa, masih bisa kok. Waktu itu saya bangganya luar biasa. Bang, ini bangunan apa? Ini bangunan apa? Sederhana. Tapi setelah dia meninggal, saya menyesal dia belum menikmati kekayaan saya. Itulah yang saya tangis di akhir hidup. Saya pikir untuk apa saya cari uang kalau anak saya tidak menikmati. Apa yang mau saya katakan di sini? Saya kira Tuhan juga sama. Untuk apa yang kau katakan dia maha kuasa kalau kau tidak menikmati kekuasaannya? Untuk apa, saudara? Ayolah, kasihilah Tuhan, gak rugi. Beri waktu untuk Tuhan, gak rugi. Berkorbanlah untuk Tuhan, gak rugi. Sebab waktu kesesakan, di situ baru ketahuan. Saudara, maka saya tutup.
Sebab Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Amin. Tuhan menjaga kita ketika kita setia, ketika kita mengasihi Tuhan. Ada terlalu banyak kesaksian orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ketika dalam kesesakan benar-benar Tuhan hadir untuk mereka. Tuhan hadir dalam kesesakan mereka. Yang ketiga di dalam ayat 18, Tuhan janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Ayat 25, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau dalam ayat 18 tadi dikatakan, sebab aku berseru kepadamu. Ayat 25, aku berharap kepadamu. Berseru dan berharap kepada Tuhan. Berseru, berteriak. Berseru, tentu dari hati yang paling dalam. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Kadang-kadang mulai anak Tuhan mempelesetin doa Bapa kami. Harusnya kan Bapa kami yang di surga. Tapi karena orang ini terlalu mengandalkan manusia, sehingga dipelesetin temannya, Bapa kami yang di Jakarta, Bapa kami yang di sini, Bapa kami yang di situ, bukan lagi Bapa kami yang di surga. Saya pengen tanya ibu bapak kami yang di mana? Bapak kita yang di mana? Yang di surga atau di mana? Masihkah kita berani berserunya dan berharapnya hanya pada Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya satu kesaksian, saudara. Satu ketika saya membuka pelayanan, saya butuh sejumlah dana untuk renovasi sesuatu lah. Ini kejadian 17 tahun yang lalu. Saya pikir saya hubungi keluarga, saya hubungi adik saya yang paling bungsu, perempuan. Saya tahu dia punya uang cukup lah. Saya telepon dia, saya bilang, pinjamin aku dong duit 1 juta. Aku perlu ini, perlu itu. Dia bilang, iya, nanti aku tanya suamiku dulu ya. Besoknya dia telepon, maaf lah, duit sih ada. Ternyata suamiku bilang itu sudah ada peruntukannya. Dia mau buka usaha baru, bla bla. Oh gitu ya. Secara manusia terganggu nggak? Terganggu dong. Di hati saya kok adik nggak dukung kakaknya sih, nggak dukung abangnya. Tapi saya mulai netralkan. Loh, mengapa aku terganggu? Aku kan meminta. Masa kalau orang menolak permintaan aku terganggu? Tapi inilah manusia, saudara. Kita yang memohon, ketika orang menolak, kita sakit hati. Kita boleh salahkan orang itu. Tapi saya boleh diam. Saya katakan, enggak, saya nggak mau terganggu. Saya nggak mau gara-gara itu hubungan keluarga rusak. Enggak. Berarti memang Tuhan punya kehendak. Ya sudah. Tapi saudara, nggak lama, hanya seminggu setelah itu, saya ketemu seorang anak Tuhan yang baru kali itu ketemu. Dia mulai tanya. Saya bilang, apa Pak pergumulan kamu? Oh iya, saya sedang renovasi ini. Dia tanya, Pak, saya bisa bantu apa? Saya bilang begini, doa aja sama Tuhan Pak. Bapak mau bantu apa sama saya? Ketika turun di lift, dia katakan, Pak, minta nomor rekening dong. Saya mau bantu Bapak 100 juta. Angkanya sama. Kadang kita nggak masuk angka. Orang yang dekat ternyata mengatakan saya nggak bisa. Orang baru ketemu, saya mau bantu kamu. Saya merasa ini malaikat Tuhan, tangan Tuhan. Kenapa Tuhan mengeraskan, bukan mengeraskanlah, tidak menggerakkan hati diri saya? Karena Tuhan katakan berharap sama Tuhan. Aku nggak mau kau punya hutang sebagai hamba Tuhan. Berharap sama Tuhan. Gimana saudara? Amin. Sekali lagi, kesesakan itu nggak enak.
Tapi dalam kesesakan itulah keajaiban Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Sekali lagi, kesesakan itu tidak enak. Tetapi kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, kalau kita mengasihi Dia, kalau kita tetap berseru dan berharap kepada Dia, kembali ke ayat pertama tadi, ditunjukkannya kepadaku secara ajaib ketika aku dalam kesesakan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sama. Kalau di Alkitab dikisahkan banyak orang-orang yang mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau orang-orang tua kita di masa lalu juga sebagai anak-anak Tuhan juga banyak bercerita tentang mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Apakah itu hanya tinggal cerita? Bagaimana dengan kita yang hidup di masa ini? Apakah dunia modern tidak membutuhkan lagi mujizat dari Tuhan? Apakah kehebatan teknologi membuat kita tidak perlu lagi mengharapkan mujizat Tuhan? Saya ingin katakan, Tuhan tetap sama. Siapapun kita, dimanapun kita, ketika dalam kesesakan, ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Amin. Sekali lagi, kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita punya Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Saya ingin sama-sama kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6 sebagai doa kita pagi hari ini. Doa dalam kesesakan. Boleh bersuara sedikit supaya ini benar-benar menjadi doa kita pagi ini kepada Tuhan sebagai respon kita atas firman Tuhan. 1, 2, iya. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkanku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Bisa berkata amin? Amin. Bisa berkata amin? Amin. Saudara, ketika dalam kesesakan, itu waktunya Tuhan menyatakan pertolongannya secara ajaib. Selama kita masih menjadikan Dia Tuhan, selama kita masih anak yang mengasihi Tuhan, selama kita masih berharap pada Tuhan. Amin. Saya ingin kita nyanyikan tadi pujian, aku punya Tuhan yang besar.